Selamat siang Bu Isni, saya hari ini akan mempresentasikan responsibility accounting. Nama saya Agnes Aprilia dari kelas regulasi akhir pekan. Kita mulai dengan pengertian responsibility accounting, yaitu sistem akuntansi yang menghasilkan laporan biaya atau profit kepada manajer yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas dengan tujuan pengendalian. Di sini dijelaskan bahwa seorang manajer itu bertanggung jawab untuk permasalahan tertentu dan hanya hal-hal tertentu saja untuk divisi atau segmennya, sehingga dapat melakukan pengendalian dengan tingkat signifikan yang lebih baik. 3 dasar pemikiran responsibility accounting itu yaitu biaya dapat dikelola atas dasar tingkatan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, biaya diserahkan pengelolaannya pada tingkat manajemen tertentu dapat dikendalikan oleh manajer dari tingkatan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, data anggaran efektif dapat digunakan sebagai dasar evaluasi atas kinerja. Tujuannya apa sih? Responsibility accounting ini dijadikan sebagai alat kontrol biaya yang berguna, supaya akuntansi pertanggungjawaban itu mencatat dan melaporkan biaya yang timbul sebagai akibat dari setiap aktivitas kepada individu di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas perusahaan tersebut agar mekanisme perusahaan tersebut berjalan lebih baik dan dapat dikontrol dengan lebih baik. Dalam akuntansi pertanggungjawaban itu ada namanya responsibility center, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu cost center atau expense center, merupakan suatu segmen usaha yang manajernya memiliki kendali atas biaya, tapi tidak atas penerimaan dan investasi. Pusat biaya ini merupakan pusat biaya yang paling terkecil dalam suatu perusahaan. Contohnya, Departemen Penelitian dan Pengembangan diberi wewenang untuk menjual hasil penelitian dan pengembangannya. Nah, biaya yang dihasilkan dari Departemen Penelitian Pengembangan ini disebut dengan cost center. Yang kedua yaitu revenue center. Revenue center itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilaikan berdasarkan pendapatan dari pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Biasanya revenue center ini membawahi cost center, di mana ukuran prestasinya yang lebih penting yaitu pendapatan yang dihasilkan. Contohnya Departemen Pemasaran diukur hasil pencapaiannya dari perusahaan. Nah, ini biaya yang dihasilkan tidak termasuk dalam revenue center, tapi pendapatan yang dihasilkan oleh Departemen Pemasaran merupakan revenue center. Yang ketiga yaitu profit center. Profit center ini merupakan setiap segmen usaha yang manajer memiliki kendali atas biaya dan penerimaan. Jadi profit center itu bertanggung jawab untuk masukan yang diterima oleh perusahaan dan biaya atau keuangan yang diukur dengan menghitung selisih pendapatan dan biaya tersebut. Profit center ini menghasilkan laba dari suatu produk dan jasa, menghitung setiap laba yang dihasilkan dalam setiap divisinya. Dan yang keempat yaitu investment center. Investment center itu merupakan suatu segmen usaha, suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas biaya, penerimaan, dan investasi dalam mengoperasikan aktifanya. Jadi prestasi manajer diukur dengan membandingkan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya ada 2 proyek. Jadi kalau rasio laba investasi A itu 30%, proyek B 25%. Walaupun investasi di proyek B lebih tinggi, tapi laba investasi untuk proyek A itu lebih besar, sebesar 30%. Responsibility center ini jadi terbagi jadi 4 ini. Biasanya setiap center, setiap pusat itu diharuskan menghitung varian dari tiap-tiap hasil perhitungan akuntabilitas perusahaan tersebut, di mana pada investment center yang dihitung ada profit atau keuntungan atau kerugian berdasarkan aset yang diterimanya. Kemudian profit itu mengukur antara biaya dan pendapatan, sedangkan revenue center hanya mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, dan cost center yang paling kecil mengukur tentang biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Cost center itu hanya mengukur biaya, menghasilkan varian analisis untuk kemudian menghitung efisiensi dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan budget atau anggaran yang dihitung dengan
realisasi biaya yang dikeluarkan. Sedangkan profit center itu biasanya membawahi cost center, kemudian juga revenue center termasuk di dalamnya, penjualan dan keuntungan. Nah, ini untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian investment center itu biasanya membawai ketiganya, membawai biaya, penjualan dan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Biasanya ini hasil yang dihasilkan oleh perusahaan manajer investment center ini yaitu penghitungan antara rasio finansial oleh masing-masing rasio atau return on investment dari perusahaan tersebut. Ini sebagai contoh bahwa responsibility center itu terdiri dari beberapa tingkatan-tingkatan. Investment center itu biasanya paling tinggi, kemudian membawai profit center, dan yang terakhir adalah cost center. Nah, cost center itu hanya untuk manajernya bertanggung jawab untuk mengukur biaya. Sedangkan revenue center, manajernya hanya bertanggung jawab untuk menghitung pendapatan. Kemudian profit center itu biasanya manajernya bertanggung jawab untuk melihat biaya, pendapatan, dan mengukur keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, investment center itu melihat ketiganya, biaya, pendapatan, keuntungan, berdasarkan investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tahapan-tahapan dalam responsibility accounting ini, yang pertama yaitu defisit perusahaan itu dibagi menjadi beberapa departemen. Kemudian tiap-tiap departemen memiliki tujuannya masing-masing. Nah, dari departemen yang dibagi tersebut biasanya mencatat kinerja aktual yang dihasilkan oleh masing-masing departemen. Kemudian hasil yang dicatat tersebut kemudian dibandingkan antara kinerja aktual dengan targetnya atau dengan standarnya. Kemudian untuk hal ini dihasilkan untuk menghitung varian yang terjadi antara kinerja aktual dengan anggaran yang dihitung pada perusahaan. Nah, kemudian tindakan terakhir yaitu tindakan korektif untuk pengambilan keputusan. Contohnya ini PT Alam Anugrah Sejati. Jadi di mana pusat pertanggungjawaban itu biasanya terdiri dari unit yang dipimpin manajer yang bertanggung jawab untuk tiap-tiap unitnya. Di sini tingkatan paling tinggi yaitu komisaris, membawahi direktur, kemudian membawahi manajer pada tiap divisi. Jadi proses pengambilan keputusan untuk tiap wewenang ini akan lebih mendukung pemisahan tanggung jawab. Jadi struktur organisasi ini akan sangat penting pada responsibility accounting. Jadi ini contohnya, tiap-tiap biaya itu dikelola oleh pihak yang mengendalikannya. Jadi misal biaya gaji hanya dapat dikendalikan oleh kepala bagian keuangan administrasi, begitupun seterusnya. Dari hasil itu akan dilihat biaya terkendali dan biaya tidak terkendalinya dari anggaran yang dihitung perusahaan, kemudian realisasinya berapa. Nah, ini contohnya yaitu di mana dari hasil-hasil tersebut dihasilkan anggaran dan juga realisasinya. Ada yang menguntungkan dan juga ada yang tidak menguntungkan. Jadi kayak biaya pengurusan dokumen tanah, di mana realisasinya itu lebih tinggi daripada anggarannya. Mungkin karena apa? Jadi dijelaskan pada kasus ini bahwa PT Alam Anugrah Sejati ini membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pengurusan dokumen tanah di sekitarnya. Misal biaya BBM karena terkendalanya cuaca, terkendalanya kondisi di lapangan, jadi biaya BBM-nya lebih tinggi pada realisasi daripada pada anggaran yang dihitung perusahaan. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini biasanya memiliki 5 syarat ini menurut Mulyadi. Jadi yang pertama itu struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. Kemudian menghitung anggaran yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen. Penggolongan biayanya sesuai dan dapat dikendalikan oleh manajer tertentu dalam suatu organisasi. Dan sistem akuntansinya itu biayanya terstruktur dengan struktur organisasi yang jelas. Sistem pelaporannya juga bertanggung jawab pada manajer yang mengelolanya. Contoh lainnya yaitu Johnson. Johnson ini lebih melihat pada desentralisasi.
bukan sentralisasi. Desentralisasi juga baik untuk perusahaan. Karena Johnson melihat bahwa ada 250 perusahaan beroperasi di setiap negara. Ada pada 60 negara dengan jumlah karyawan 118.000. Jadi, desentralisasi akuntansi pertanggungjawabannya itu akan lebih baik jika tiap-tiap manajer itu dengan cepat mengantisipasi dan bereaksi pada pasar perubahan lokal dengan tantangan yang ada. Jadi, tiap-tiap manajer mengambil keputusan untuk negara tiap-tiap cabang. Jadi memungkinkan struktur tersebut menjadi pengembangan eksekutif bagi tiap-tiap pasar lokal, produk dan strategi yang dimiliki oleh ini. Hal ini karena dilihat bahwa setiap perusahaan itu menetapkan strategi lebih baik untuk pasar lokalnya. Jadi desentralisasi ini penting. Kemudian dari desentralisasi dari tiap-tiap unit-unit baru akan dilakukan pengambilan keputusan di sentralnya. Jadi tiap-tiap unit itu akan bertanggung jawab pada eksekutif di kantor pusat di New York, New Jersey. Jadi sebelum ke pusat, mereka mengambil keputusan untuk eksekutif di pasar lokal tersebut. Nah, hal ini sangat penting karena desentralisasi ini melihat situasi yang buruk melalui keuntungan yang diambil keputusan pada desentralisasinya. Jadi intinya sistem pertanggungjawaban itu akan sangat penting pada perusahaan karena tiap-tiap divisi itu akan membuat keputusan lebih baik karena mereka lebih tahu sistem pada divisi tersebut, apakah biayanya, kemudian bagaimana mengelola pendapatannya, mengelola keuntungan, baru kemudian dilaporkan pada pusat pertanggungjawaban yang paling atas, divisi paling atas. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.